Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri sekalian, marilah kita mulai kajian kitab kita, yaitu membaca kitab Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum karya Syekh Al-Allamah Zarnuji. Kita mulai dengan membaca bagian muqaddimah. Saya membacakan dan menerjemahkan, Anda mencatat dan nanti juga Anda akan bacakan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, alladzi faddala bani Adam, yang melebihkan atau mengunggulkan atau memuliakan bani Adam, anak cucu Adam, dengan apa? Bil ilmi wal amal, dengan ilmu dan amal, ala jamil alam, atas seluruh alam. Maksudnya kita perlu atau patut bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kita kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Dengan apa? Yaitu dengan ilmu dan amal. Artinya tanpa ilmu dan amal, maka sesungguhnya kita tidak memiliki kelebihan apa-apa dibandingkan makhluk yang lain. Karena itu kita patut bersyukur kepada Allah karena kita dianugerahkan dengan ilmu dan amal. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Wassalatu, dan kesejahteraan, wassalamu, dan juga kedamaian atau keselamatan, ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad SAW, sayyidil arabi, yang beliau itu merupakan tuannya, tokohnya bangsa Arab, wal ajam, dan juga tokohnya atau tuannya bangsa Ajam, bangsa non-Arab. Wa ala ali, dan keselamatan serta kesejahteraan, ala alihi, itu kepada atas keluarga beliau, wa ashabi, dan juga pada sahabat-sahabat beliau, ya nabi'il ulumil hikam, yang mereka itu merupakan atau menjadi sumber bagi ilmu-ilmu wal hikam, dan juga hikmah-hikmah atau kebijaksanaan. Wa ba'du, dan setelahnya, setelah musannif atau pengarang membaca tahmid, alhamdulillah, dan juga sholawat, beliau mengatakan, falamma ra'aitu, maka ketika aku ra'aitu, melihat, kathiran, ada banyak, min tullabil ilmi, dari para penuntut ilmu, para siswa, para mahasiswa, para santri, fi zamanina, di dalam zaman kami ini, zaman kita ini, yajiduna, mereka itu bersungguh-sungguh, ilal ilmi, di dalam belajar atau di dalam menuntut ilmu, walayasiluna, tetapi mereka ini tidak sampai atau tidak mendapatkan, au min manafi'i, apa? Min manafi'i, dari manfaat-manfaat ilmu. Jadi menurut musannif, menurut penulis kitab ini, beliau melihat ada banyak mahasiswa, banyak pelajar, banyak santri yang mereka ini sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, tetapi sayangnya, kata beliau, mereka tidak mencapai, tidak mendapatkan manfaat-manfaat dari ilmu. Wa thamaratihi, dan juga tidak mendapatkan thamaratihi, buahnya ilmu. Apa itu buahnya ilmu? Wahyal amalu bihi, yaitu amal atau perbuatan bihi, dengan ilmu itu. Jadi dia tidak mendapatkan buahnya ilmu, maksudnya tidak bisa mengamalkan ilmu. Wan nashru, dan juga tidak bisa mengembangkan ilmu. Yuhramu, nah, jadi terhalangi atau dihalangi itu pengembangan ilmu dan amal itu. Kenapa bisa demikian? Lima annahum, karena bahwasanya mereka itu akhtau, salah atau keliru. Keliru apa? Toro iqohu, cara-caranya atau metode-metodenya dalam mencari ilmu itu salah. Tata cara atau metode mereka dalam
mencari ilmu itu keliru menurut pengarang kitab ini. Wataraku, dan para santri itu, para mahasiswa itu meninggalkan syara'itahu, meninggalkan syarat-syarat mencari ilmu. Wa kullu man akhta'a thariqa, dan setiap orang yang salah jalan, dhalla, maka dia akan tersesat, wala yanalul maqsudan, dan juga tidak mendapatkan maksud atau tujuan dari yang diinginkan, qalla, baik sedikit, au jalla, meskipun banyak. Jadi penulis kitab ini atau Syekh Az-Zarnuji itu beliau melihat ada banyak pelajar, ada banyak penuntut ilmu termasuk para santri yang mereka sungguh-sungguh ingin mendapatkan ilmu, sungguh-sungguh dalam belajar, tapi mereka ternyata gagal mendapatkan manfaat ilmu, gagal mendapatkan buahnya ilmu, yaitu gagal dalam mengamalkan dan mengembangkan ilmu itu. Kenapa? Karena menurut beliau mereka itu, para santri-santri itu, para pelajar dan mahasiswa itu, mereka itu adalah salah metodenya, salah jalannya, dan mereka meninggalkan syarat-syarat minimal dalam mencari ilmu. Kemudian beliau mengatakan aradtu ahbabtu, aku ingin dan aku senang, an ubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka. Menjelaskan apa? Thariqat ta'allumi, tata cara atau jalan atau metode belajar. Alama ra'aitu, sebagaimana yang aku lihat, fil kutubi, di dalam buku-buku, kitab-kitab, wa sami'tu, dan juga sebagaimana yang aku dengar, min asatidhi, dari guru-guruku, ulil ilmi wal hikam, yang mereka ini, para guru-guru itu, orang-orang yang punya ilmu wal hikam dan kebijaksanaan. Roja'an ad-du'a, jadi penulis ini ingin menuliskan mengajarkan tata cara menuntut ilmu itu roja'an doa, karena beliau berharap doa. Doaan li, untukku, untuk musannif, untuk pengarang, minar raghibina fihi, dari orang-orang yang mencintai ilmu, yang senang pada ilmu, al-mukhlisina, dan mereka itu orang-orang yang ikhlas. Ya, al-mukhlisina, ikhlas. Ingin doa apa? Beliau itu ingin berharap doa bil fauzi, untuk mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, wal khalasi, dan keselamatan, fi yaumiddin, di hari agama atau di hari kiamat. Itu. Jadi beliau ingin menjelaskan atau memberikan pelajaran kepada para mahasiswa itu, para pelajar itu, tentang tata cara menuntut ilmu yang benar. Tidak ingin berharap apa-apa dari apa yang dia niatkan itu, kecuali berharap doa dari para pelajar, dari kita sekalian ini yang mempelajari kitab beliau ini. Doa apa? Doa untuk mendapatkan kemenangan, keselamatan, kebahagiaan di akhirat. Ba'da mastakhartu, setelah aku beristikharah, minta petunjuk kepada Allah Ta'ala fihi, di dalam kitab ini, di dalam upaya beliau ini, di dalam menulis kitab ini, wasamaituhu, dan aku memberi nama kitab ini Ta'limal Muta'allim Thariqat Ta'allum. Beliau beri nama setelah beristikharah, beliau memberi judul kitab ini kitab Ta'limal Muta'allim, atau kitab pengajaran bagi orang yang belajar, Thariqat Ta'allum, tata cara belajar. Wa ja'altuhu fusulan, dan aku jadikan kitab ini, kitab Ta'lim Muta'alim ini, aku bagi-bagi menjadi beberapa pasal atau beberapa bagian. Apa saja itu? Faslun, ada satu bab atau satu fasal, fi mahiyatil ilmi wal fiqhi, di dalam atau hal kitab yang pasal yang bahas tentang mahiyatil ilmi, yaitu hakikat daripada ilmu, wal fiqhi, dan juga fikih. Itu pasal pertama. Faslun fin niyati fi hali ta'allum, pasal yang menerangkan tentang niat fi hali ta'allum, di dalam kondisi belajar.
Jadi ada pasal yang menerangkan tentang niat ketika belajar. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wa thabat. Pasal fi ikhtiyaril ilmi di dalam memilih ilmu, ya, termasuk memilih jurusan kalau dalam kasus para mahasiswa, wal ustadi dan memilih guru, memilih dosen, wasyariki dan memilih teman belajar, wasabati dan thabat yaitu tentang komitmen, kesungguhan di dalam belajar. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, dan ada pasal atau bab yang menerangkan tentang memuliakan ilmu dan orang yang punya ilmu. Faslun fil jiddi wal mawadhabati wal himmati, ada pasal yang menerangkan tentang al-jidd, itu adalah kesungguhan, ya. Wal mawadhabati, dan juga tentang istiqomah atau konsisten. Wal himmati, dan juga himmah itu adalah cita-cita atau keinginan, obsesi. Faslun fi bidayatis sabaq, pasal yang menerangkan tentang memulai pelajaran, wa qadrihi, dan ukuran-ukurannya, wa tartibihi, dan urutan-urutannya. Faslun fit tawakkul, pasal ada bab yang menerangkan tentang tawakkul atau tawakal. Ini penting bagi para pelajar, bagi para penuntut ilmu, bab tentang tawakal. Faslun fi waqti tahsil, pasal yang menerangkan tentang waktu tahsil, waktu atau masa yang terkait dengan upaya menghasilkan ilmu atau waktu belajar, waktu menghasilkan ilmu. Faslun fi syafaqah, pasal yang menerangkan tentang sikap welas asih atau sikap kasih sayang ketika seorang penuntut ilmu itu belajar. Wan nasihah, dan juga tentang nasihat. Faslun fil istifadah, pasal yang menerangkan tentang istifadah atau upaya untuk mencari ilmu, mencari faidah-faidah. Faslun fil wara halat ta'allum, pasal yang menerangkan tentang kondisi wara atau menjaga keperwiraan halat ta'allum ketika sedang belajar. Faslun fi ma yurithul hifdz wan nisyan, pasal di dalam apa-apa yang mendatangkan atau mewariskan atau memunculkan hafalan, dan juga pasal yang menerangkan hal-hal yang bisa menyebabkan lupa. Nah, ini penting dipelajari oleh para santri atau para penuntut ilmu atau para mahasiswa. Faslun fi ma yajlibur rizqa, pasal yang menerangkan apa-apa yang mendatangkan rizki. Nah, rizki kan penting bagi para mahasiswa atau bagi para penuntut ilmu, jadi harus tahu apa-apa yang mendatangkan rizki. Wa ma yamna'u, dan juga apa-apa yang mencegah dari rizki itu. Wa ma yazidu fil umri, apa-apa yang menambah di dalam umur, maksudnya apa yang bisa membuat kita sehat, bersemangat di dalam mencari ilmu. Wa ma yanqusu, dan juga apa-apa yang mengurangi umur atau mengurangi kesehatan sehingga mengganggu proses dalam mencari ilmu. Itulah beberapa bab-bab atau pasal-pasal yang akan kita pelajari dari kitab yang ditulis oleh Syekh Az-Zarnuji. Wa ma taufiqi, dan tidaklah taufiki pertolonganku, illa billahi, kecuali dari Allah, kecuali dengan Allah. Karena itu kata beliau, alaihi tawakkaltu, kepada Allah lah tawakkaltu, aku bertawakal, wa ilaihi unib, dan kepada Allah lah unibu, aku kembali, aku tobat. Demikianlah kitab muqaddimah dari kitab Ta'lim Muta'alim. Nanti kita akan memulai mempelajari satu persatu, pasal demi pasal kitab ini. Mudah-mudahan bisa khatam sampai selesai. Ihdinas siratal mustaqim. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.